Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mahabbah atau cinta. Mahabbah atau cinta merupakan kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Tingkatan cinta yang paling tinggi dan hakiki merupakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini akan semakin menggelora, akan semakin meningkat jika kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran, seperti selalu membacanya, menerapkan kandungan yang ada di dalamnya, dan juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil mahabbah yaitu Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 165. Dalam ayat tersebut dijelaskan, masih ada sebagian orang yang mencari Tuhan-Tuhan selain Allah, dan mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedangkan di sisi lain ada sebagian mukmin yang mencintai Allah lebih besar dari mereka yang mencintai Tuhan-Tuhan mereka itu. Di ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kelak di hari kiamat ketika mereka melihat azab Allah yang sangat pedih, niscaya mereka akan menyesal. Kira-kira begitu isi Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 165. Cinta ini tidak hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi harus dibuktikan, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, menjalankan semua syariat Islam, semua rukun iman, semua rukun Islam. Cinta ini juga merupakan sebuah keabadian. Cinta ini akan abadi tidak hanya di dunia saja, tetapi saat kita hidup di akhirat kelak, cinta ini akan tetap ada. Dan dalam mencintai Allah ini harus lebih besar daripada kita mencintai hal apapun. Hal ini terdapat pada Quran surah At-Taubah surat 9 ayat 24. Selanjutnya ada tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW. Jadi mencintai Allah saja itu tidak cukup, tetapi kita juga harus mencintai Rasulullah SAW yang merupakan nabi terakhir yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akidah dan akhlak manusia. Yang kedua adalah mencintai Al-Quran. Wujud cinta kepada Al-Quran ini yaitu dengan selalu membacanya, menerapkan kandungan-kandungannya kepada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan dosa. Orang-orang yang benar-benar mencintai Allah pasti akan menjauhi larangan-larangannya. Mereka akan takut untuk berbuat dosa, dan mereka akan senantiasa berusaha agar tidak membuat Allah murka dengan melakukan dosa. Yang keempat adalah mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja dalam hal sholat. Saat azan berkumandang, seharusnya kita sudah mengambil wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Tidak boleh lalai. Orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa berat hati untuk meninggalkan pekerjaan duniawinya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah tidak gentar menghadapi hinaan. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka berada di jalan yang benar, meskipun ribuan orang menghina mereka, selagi mereka yakin mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan takut, mereka akan tetap teguh pada agama mereka. Karena mereka merasa benar dan mereka merasa terlindungi. Mereka juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada di samping mereka. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong mereka saat mereka kesusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Maulia Yusri absen 15. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah senantiasa memberikan kepada para hambanya
baik mukmin ataupun bukan. Apabila seorang hamba dapat memahami besarnya cinta Allah melalui nikmat-nikmatnya, hal itu akan menambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati dengan memperbanyak zikir, istighfar, taubat kepada Allah, dan menyadari akan banyaknya dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Dengan mempelajari agama, seseorang akan mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mereka akan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lunturlah sifat sombong dan merasa hebat yang ada pada dirinya. Yang B, hakikat takut kepada Allah atau khauf. Pengertian dan dalil khauf. Khauf itu secara etimologis artinya khawatir, takut, atau tidak aman. Nah, takut kepada Allah atau al-khauf adalah sifat orang yang bertakwa sekaligus bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara tegas. Takut kepada Allah merupakan bukti seseorang hamba mengenal Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada hadis berikut. Innama yaj'allahu min ibadihil ulama. Artinya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Terus, rasa takut kepada Allah harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Kedua, tanda-tanda takut kepada Allah. Nah, tanda-tanda takut kepada Allah itu ada 6 macam. Yang pertama itu menjaga lisan dari perbuatan dusta. Yang kedua itu menghindari iri, dengki. Yang ketiga itu tampak dari ketataannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu menjauhi makanan haram. Yang kelima itu menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Yang terakhir atau yang keenam itu menjaga pandangan dari kemaksiatan. Saya Muhammad Gading Roniansa ingin menjelaskan hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Pengertian raja menurut etimologi ini berharap sesuatu atau tidak pernah putus asa. Dan menurut istilah itu berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hajaru wallazina hajadu fi sabilillahi ulai yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 218. Cara menimbulkan sifat raja itu ada 3. Yang pertama memahami dan mempelajari Al-Qur'an. Sebagai umat muslim, kita wajib memahami dan mempelajari Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Dan yang kedua itu meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini dapat timbul dalam diri seseorang atas nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan karunia kepadanya atau kesempurnaan karunia kepadanya. Yang ketiga itu muhasabah atas
nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini tuh dapat timbul atau tumbuh dalam diri seseorang jika dia merasa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sifat raja itu ada 4. Yang pertama itu merasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya itu apabila seseorang benar-benar mencintai sesuatu, ia akan merasa ringan saat menghadapi kesulitan maupun rintangan. Dan yang kedua, menumbuhkan sifat optimis. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai tundukan hati, menjadi seseorang optimis menghadapi cobaan hidup. Yang ketiga, semangat dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah bukan perkara yang gampang, tetapi untuk seorang yang senantiasa kepada Allah, dia semangat akan menjalankan ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat dan terakhir, tenang dalam menghadapi kesulitan. Seorang mukmin yang beriman meyakini bahwa kesulitan yang dihadapi mereka tidak di luar batas kemampuannya, dan jika menghadapi kesulitan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di sisinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulanisa Ilafifa Rozali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tawakal dan manfaatnya. Nah, secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, meneguhkan sesuatu, mewakilkan, atau menyerahkan. Namun secara istilah, tawakal berarti menyerahkan segala permasalahan kepada Allah setelah berikhtiar. Perintah untuk bertawakal kepada Allah sudah tertuang di dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang hamba yang hanya takut kepada Allah, maka tidak akan takut kepada selain Allah. Manfaat tawakal yang pertama itu diberi rezeki yang cukup. Artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan rezekinya oleh Allah. Hal ini sudah tertera dalam hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, dijauhkan dari godaan syaitan. Artinya, godaan syaitan tidak akan berpengaruh pada orang yang sudah bertawakal kepada Allah. Yang ketiga yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Hal itu tertulis dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dan yang terakhir, yang keempat, diberi kenikmatan yang tiada henti berupa kesenangan hidup di dunia dalam keadaan yang tak terduga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.